Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Teman-teman, hari ini kita akan memulai ibadah online. Pastikan teman-teman sudah makan, sudah mandi, duduk dengan baik dan berpakaian dengan rapi. Karena hari ini kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui doa dan pujian kita. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami siap untuk beribadah Tuhan. Tuhan, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berjumpa dengan Engkau. Berkati kakak-kakak yang melayani hari ini, juga teman-teman yang beribadah di rumah-rumah, dan kedua orang tua kami yang menemani kami saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo kakak-kakak, kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan. Hari ini sebelum kita memulai ibadah, kita mau siapin hati kita. Kita mau kasih penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang pasukan sikapnya udah sungguh-sungguh. Udah gak ada yang main-main lagi ya. Ayo pasukan. Yesus, ku suka memujimu. Yesus, ku suka menyembahmu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Lebih sungguh-sungguh lagi ya pasukan. Yesus, ku suka memujimu. Yesus, ku suka menyembahmu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai
Yuk sekarang coba kita arahin tangan kita. Kita mau berdoa buat Indonesia ya pasukan. Ayo adik. Tuhan Yesus, biarlah bangsa kami Indonesia bisa menjadi bangsa Ya. yang kesukaan-Mu Tuhan. Amin. Berkati jajaran pemerintahannya Yes. dari yang terendah sampai yang tertinggi. Biarlah setiap pemimpin bisa memiliki takut akan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Segala apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yes. diberkati di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Tuhan, bila Kami kami tinggal di percaya, kota Tuhan. Depok, biarlah Amin. Tuhan yang memberkati Yes. kota Depok Tuhan. Yes. Biarlah kota Depok menjadi kota Amin. kesukaan-Mu Tuhan. Biarlah kota Depok menjadi kota yang menjadi berkat bagi Yes. banyak orang Tuhan. Amin. Biarlah di kota Depok banyak jiwa-jiwa Terima Tuhan di kasih, dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Biarlah setiap Wow. jiwa-jiwa dimenangkan di kota Depok di dalam Terima nama kasih, Tuhan Yesus. Yesus. Kami imani. Bila kami mau ibadah Tuhan, berkati ibadah kami dari ya awal Rabba, pertengahan ya Rabba, hingga ya Rabba, akhirnya ya Tuhan. Hanya di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, Kak Ii, Ya, kawan. sebelum kita memuji Tuhan, Iya, Kak. kita harus tes dulu nih Kak, semangatnya para pasukan. Benar. Yuk, coba Kita sekarang. semangat ya, adik. Kita semangat ya. Ya, kita harus semangat Kak. Nah, coba sekarang posisi siapnya gimana pasukan? Nah, udah coba kita lihat dulu Kak Ayo, Ii, udah iya, pada Kak. siap belum ya? Siap semuanya, adik. Udah siap? Pasukan? Siap? Siap? Oke. Masih ada yang belum, Kak? Oh, masih ada yang belum? Belum. Ah, Belum masih semangat. duduk-duduk Iya. nih Kak. Yuk bangun semuanya yuk, bangun. Bangkit. Posisi siapnya coba. Semangat semuanya. Oke, Oke. satu. Pasukan kesayangannya Tuhan ya Kak. Iya, Kita Kak. sama-sama bilang. Satu, dua, tiga. tiga. Pasukan kesayangannya Tuhan. Yes, 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 aku pasukan kesayangan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk coba digoyang kiri Iya, kanan dulu. karena Yesus kekasih jiwa kita ya, Kak. Iya, gak boleh jaim-jaim kalau joget Pasukan buat kita Tuhan mau Yesus. goyang. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya kekasihku. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku.
Kak Masya bahwa Yesus itu adalah kekasih hidup kita. Iya Kak, berarti kita harus nempel terus sama Tuhan Betul Yesus. sekali, Kak Masya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kau berbuah, pasti kau berbuah. Oh, 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 Nah Kak Iis, sekarang Ya, Kak. waktunya kita mau siapin hati dengar firman Tuhan. Pasukan yang ada di rumah, Yuk. kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau Sikapnya sungguh-sungguh. menyembah Tuhan. Semuanya sudah siap, pasukan? Kita mau angkat tangan kita. Kita katakan firman Tuhan ada di hati kita. Kita sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku,
lipat tangannya, tutup matanya. Karena kita mau mendengar firman Tuhan. Tuhan ada di hati kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami, menghasilkan buah Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah roh ketaatan, roh dengar-dengaran senantiasa ada pada kami. Apa yang diberitakan, isi hati kakak-kakak sekolah minggunya Tuhan, untuk menceritakan isi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, sekarang kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, shalom papa mama. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Kak Angel percaya kalau kita selalu sehat. Sebelum dengerin firman Tuhan, coba kita cari posisi ternyamannya, posisi terenaknya. Tapi gak boleh sambil makan dan gak boleh sambil tiduran ya pasukan. Yang sudah katakan yes, yes, yes. Wah, hebat Mam. Sebelum dengerin firman Tuhan, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Iya, Alkitabnya. Coba sekarang dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Kak Angel ulangi ya. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Sekarang boleh ditandain Alkitabnya. Setelah ibadah boleh dibaca. Yang belum bisa baca, minta tolong papa mama bacain. Amin. Amin. Oke, Kak Angel mulai ceritanya ya. Pada suatu waktu, pada suatu hari, Kaisar Agustus menetapkan suatu perintah. Bilang bareng sama Kak Angel, perintah. Wah, kira-kira kalau perintah itu wajib atau boleh ditunda-tunda pasukan? Iya, kalau yang namanya perintah itu wajib. Yang namanya perintah itu harus kita lakuin. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, yaitu untuk mendaftarkan semua orang yang ada di dunia, termasuk juga dengan Yusuf. Saat itu, Yusuf lagi pergi dari kota Nazaret di Galilea menuju ke kota Yudea, tepatnya kota Daud, kota Bethlehem. Yusuf merupakan salah satu keluarga dan salah satu keturunan Daud. Kaisar Agustus juga mau Yusuf, Maria tunangannya, beserta anak yang dikandung Maria juga didaftarkan pasukan. Saat Yusuf dan Maria udah sampai di Bethlehem, sudah saatnya Maria untuk melahirkan. Maka Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang tunggal, dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Coba, adik-adik udah ada yang pernah dengar kata palungan belum? Palungan itu suatu tempat, suatu wadah yang biasa digunakan sebagai tempat kasih makan hewan-hewan ternak yang biasa kita lihat di kandang sapi, kandang domba, dan kandang kuda. Kak, kenapa sih bayinya ditaruh di palungan? Kenapa nggak dilahirin di rumah sakit? Kenapa nggak dilahirin di tempat tidur, Kak? Pasukan, saat itu Maria dan Yusuf udah keliling, udah cari tempat penginapannya. Tapi nggak ada satupun ruang penginapan yang kosong. Semua kamarnya udah penuh, udah full keisi sama orang lain. Jadi Maria harus melahirkan di kandang domba. Gak jauh dari tempat Maria melahirkan, ada sekumpulan gembala. Coba Kak Angel mau tanya,
Kira-kira tugasnya gembala itu apa? Iya, tugasnya gembala menjaga ternaknya. Saat para gembala lagi ngawasin ternaknya, lagi ngejaga ternaknya, tiba-tiba pasukan, ada malaikat Tuhan yang muncul di depan mereka. Sinar kemuliaan Tuhan langsung meliputi mereka. Saat itu mereka ketakutan saat malaikat itu datang. Tapi malaikat itu ngomong sama mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa telah lahir bagimu juru selamat di kota Bethlehem. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang anak bayi laki-laki dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Wah, kira-kira itu anaknya siapa ya pasukan? Iya, anaknya Maria dan Yusuf. Setelah malaikat itu ngomong sama mereka, tiba-tiba pasukan muncul sejumlah besar. Kalau yang sejumlah besar berarti nggak cuma satu, nggak cuma dua, dan nggak cuma tiga, tapi banyak bala tentara surga yang datang memuji Tuhan Yesus. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang memuji Tuhan. Wah, setelah mereka berkata gitu, malaikat itu langsung pergi, langsung kembali ke surga. Dan para gembala langsung ngomong satu sama yang lainnya, "Ayo kita pergi ke Bethlehem. Kita lihat apa yang disampaikan malaikat itu tadi sama kita." Wah, mereka langsung pergi, mereka langsung jalan. Mereka cari bayi itu. Dan mereka menemukan bayi itu bersama dengan Maria dan Yusuf. Sampai di sana mereka langsung cerita sama semua orang yang ada di sana. Mereka bilang apa yang dikatakan malaikat itu tadi sama mereka. Orang-orang yang ada di sana itu heran, orang-orang yang ada di sana bingung. Mereka anggap, apa benar yang dikatakan si gembala ini? Tapi ada satu orang yang gak respon apa-apa. Ada yang tahu siapa? Iya, Maria. Maria menyimpan segala perkaranya di dalam hatinya. Karena Maria udah tahu bayi yang ia lahirkan adalah juru selamat buat kita semua. Setelah melihat bayi itu, para gembala langsung pulang. Langsung kembali ke ladang mereka. Mereka pulang dengan enggak sikap biasa aja karena mereka udah lihat. Tapi mereka pulang sambil memuji-muji Tuhan Yesus. Sambil menyembah Tuhan Yesus. Pasukan, kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus ini tuh sangat penting. Harus semua orang yang ada di dunia ini tahu. Sekarang Kak Inzo mau tanya, siapa kira-kira kelompok pertama yang dikasih anugerah sama Tuhan Yesus? Kelompok mana? Iya, kelompok gembala. Kenapa sih Tuhan Yesus tuh milih gembala? Padahal ya pasukan, gembala itu sering gak dianggap, kehadirannya sering gak dihirauin sama masyarakat. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau pilih gembala? Padahal Tuhan Yesus bisa aja tuh milih orang-orang yang kaya. Tuhan Yesus bisa aja milih orang-orang yang punya jabatan tinggi. Tapi Tuhan Yesus malah milih gembala untuk jadi pembawa berita sukacita tersebut. Saat para gembala didatengin sama malaikat, kira-kira apa respon gembalanya? Apa mereka ngerespon, "Nanti dulu deh, aku udah malam nih. Nanti dulu deh, kalau aku pergi ternak aku siapa yang jagain?" Apa mereka respon gitu pasukan? Ya, mereka nggak dikatakan tadi. Saat malaikat itu pergi ke surga, mereka langsung ngomong satu sama yang lainnya, "Ayo kita pergi, ayo kita lihat bayi itu." Mereka nggak nunda-nunda lagi pasukan. Sama seperti di kehidupan kita sehari-hari. Saat Roh Kudus ingetin kita buat selalu baca firman Tuhan, buat selalu berdoa, kita langsung mau lakuin. Kita mau langsung bilang, "Iya Tuhan aku mau." Bilang, "Iya Tuhan aku siap." Jangan ada kata-kata nanti lagi pasukan. Saat kita baca firman Tuhan, kita nggak cuma tahu, kita nggak cuma baca, tapi kita harus paham. Setelah kita paham, kita harus lakuin di kehidupan kita sehari-hari pasukan. Nah, pasukan kita mau belajar dari gembala. Punya hati yang respon Tuhan, punya hati yang taat, punya hati yang mau ngerespon panggilannya Tuhan. Karena waktu kita nunda-nunda, itu sebenarnya kita lagi nggak taat pasukan. Ayo kita harus minta sama Roh Kudus supaya kita dikasih hati yang taat, dikasih hati yang mau ngerespon Tuhan. Siapa yang di sini mau ngerespon Tuhan? Siapa yang di sini mau punya hati yang taat, yang mau dengar-dengaran? Ayo kita nyanyiin lagu ini pasukan. Holy Spirit rain down.
Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Ayo pasukan Tuhan. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Ayo pasukan lebih sungguh-sungguh lagi. Minta sama Tuhan Yesus. Holy Spirit. Ayo pasukan minta sama Roh Kudus. Minta kita dikasih hati yang respon Tuhan dengan taat. Dikasih hati yang mau dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Ayo pasukan. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, ayo pasukan. Rain down, rain on us. Ayo pasukan minta sama Roh Kudus. Minta dikasih hati yang mau dengar-dengaran sama Tuhan. Haleluya. Kami minta Roh Kudus, hati yang mau taat. Ayo pasukan buka suaramu. Terima kasih Tuhan. Ayo pasukan sekarang lipat tangannya. Ikutin Kak Angel berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau belajar seperti gembala. Ya Roh Kudus, pimpin aku, beri aku hati yang mau taat, yang mau merespon dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu pasukan, Tuhan Yesus memberkati. Pasukan, mari angkat tangan kita mau minta berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh dengan iman percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan, kami angkat tangan kami memohon berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah dan yang memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat yang selalu memegang kami Tuhan, menghalaukan kami dari sakit penyakit malapetaka tidak menimpa kami. Dan Tuhan, biar Tuhan Yesus Engkau sendiri Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Berkat yang berlimpah dari Tuhan melimpah atas hidup kami, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan seumur hidup kami hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Kebaikan Tuhan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan, kecerdasan, kepintaran, kesehatan turun atas setiap kami, turun kepada setiap pasukan-pasukan kesayangannya Tuhan. Kami terima berkat Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu pasukan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga
artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta Tuhan tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan, hari ini kita mau buat kreativitas tentang tongkat hati. Nah, apa aja sih yang diperluin? Pertama-tama, adik-adik kalau punya kertas Concord ukuran 200 sama 160. Kalau nggak ada, bisa yang lainnya. Yang penting yang nggak ada di rumah aja ya. Terus, habis itu kita buat pola seperti ini, pola tongkat. Nanti habis itu adik-adik boleh potong. Kalau belum bisa motong, minta tolong mama papanya ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita bikin nih hiasannya. Bisa pakai pensil, pulpen, atau spidol. Terus kita bikin bentuk, bisa bulat-bulat, bisa atau gambar hati, gambar bintang, sesuai kreativitas adik-adik. Kita bulat-bulatin ya. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Sekarang kita mau bentuk pola sama buat tulisan namanya. Kayak gini ya. Kalau udah, adik-adik boleh langsung potong. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita tulis namanya ya di sini. Tulisnya nama-nama adik-adik ya. Kakak mau tulis nama Kak Yuli. Hasilnya jadi seperti ini. Terus di love-nya kita mau bikin tulisan ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Nah, hasilnya seperti ini. Yuk, sekarang kita mau tempel-tempel. Kalau udah, adik-adik boleh tempel seperti ini. Tempel seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, lanjutnya kita tempel lagi tali. Supaya apa? Supaya bisa gampang kita pegang. Talinya boleh warna apa aja, bentuknya apa aja, sesuai kreativitas adik-adik. Kalau sudah selesai, hasilnya akan seperti ini. Nah, pasukan, tahu nggak kenapa hari ini kita bikin tongkat hati? Sama seperti firman tadi loh, para gembala. Mereka mempunyai hati yang mau merespon bahwa Tuhan Yesus sudahlah lahir ke dunia ini. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kalau sudah, jangan lupa ya ditempel di lemarinya bisa atau di gagang pintu. Supaya mengingatkan kita tentang firman hari ini. Selamat membuat, Tuhan Yesus memberkati.